Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita memasuki topik baru ya. Kita akan belajar tentang skala pada ruang luar. Oh ya, sebelumnya untuk tugas itu sudah dikumpulkan ya di Google Classroom jam 7 tadi. Kemudian untuk fisiknya itu memang sengaja saya buat jam 11 karena mungkin kalian masih banyak yang ada di rumah saat ini. Ya, selesai kuliah baru ke kampus. Jadi, untuk tugasnya dikumpulkan juga secara fisik ya ke ketua kelas nanti, paling lama diserahkan jam 11. Baik, kita akan mulai untuk materi kita hari ini. Ya, skala pada ruang luar ya. Nah, sebelumnya saya juga udah pernah membahas gambar ini pada materi sebelumnya, tentang ruang ya. Kalau bicara tentang ruang dari segi ruang positif, ruang negatif, ini kemarin kita bahas bahwa ini tidak terdefinisi dengan baik ya. Apalagi secara visual bisa dikatakan si pengamat atau orang yang berada pada ruangan ini tidak bisa melihat di salah satu sisi dan pandangannya itu memang terblok sangat masif di sisi kiri. Nah, bagaimana secara skala? Skala apa yang dirasakan oleh orang yang berada di sini? Orang yang berada di sini merasakan skala yang bagaimana? Kemudian secara skala juga mana bidang-bidang pembatasnya, ya. Nah, jadi pada gambar ini bidang pembatasnya itu yang paling dekat adalah memang tembok ini ya, tembok yang masif di sebelah kiri. Kemudian bidang selanjutnya atau bidang pembatas berikutnya itu adalah sebenarnya di sisi ini ya, di sisi sini kalau bicara tentang skala, di seberangnya gitu, nggak kelihatan ya. Jadi sebenarnya justru tembok di sini itu membuat dia tidak terlalu merasakan skala yang tinggi dari bangunan yang di sebelah kiri. Nah, kemudian jarak yang jauh ke sisi kanan itu membuat dia tidak merasa berada pada ruangan yang terlalu secara skala itu membuat dia tidak nyaman ya, karena jaraknya agak jauh. Oke, kita lihat gambar berikutnya. Nah, bagaimana dengan ruang ini ketika ini kan ada manusia ya di sini beraktivitas pada bidang alas. Nah, orang-orang yang berada di sini kira-kira merasakan skala yang bagaimana? Merasakan suasana yang seperti apa yang dipengaruhi oleh skala tersebut? Kalau misalnya kalian berada di ruang seperti ini, apa yang kalian rasakan? Secara skala. Ada yang mau coba jawab? Merasa kecil, Bu. Merasa kecil. Oke. Ada yang lain? Apa yang dirasakan? Nah, kalau dari foto ini memang ada manusia yang seperti semut ya di sini ya, jika dibandingkan dengan bangunan, dinding bangunan yang ada di kiri dan kanannya. Nah, ini secara foto, tapi kalau dari si manusianya itu sendiri, apa yang dia rasakan gitu. Oke, nanti kita lihat ya, ini sebagai pengantar. Nah, kemudian yang ketiga, ini contoh foto yang ketiga, bagaimana dengan ruangan ini?
Memang secara gambar ini, eee, dari segi pencahayaan agak redup ya, hanya ada lampu jalan di kiri kanan yang tidak terlalu terang ya. Memang ini fotonya monokrom, tapi kalau kita lihat dari, brightness-nya ya, dari, eee, kecerahannya atau, eee, terangnya, ini memang suasana yang kurang terang. Nah, namun yang kita bahas di sini, yang mau kita, mmm, pelajari, apa yang dirasakan oleh orang ini berada pada koridor jalan ya, atau gang lah, gang seperti ini. Apa yang dia rasakan? Nah, ketiga gambar tadi bicara tentang skala ya, saya juga, mengkaitkannya dengan skala, apa yang dirasakan orang. Selain, ruang positif dan ruang negatif, ketika kita merancang sebuah ruang itu, skala adalah salah satu, aspek yang juga dipertimbangkan ya. Apa tujuannya? Kemudian, apakah skala itu tercipta dengan sendirinya, jadi orang tidak terlalu mempertimbangkan ternyata dia menghasilkan skala tertentu ya. Namun ada juga yang, dirancang sejak awal ya skalanya. Oke, nah ini kemarin kita sudah bahas ya, ruang eksterior itu adalah ruang, arsitektural juga, artinya orang juga beraktivitas, di ruang tersebut ya, dan, ruang luar itu kan ruang yang ada di luar bangunan. Nah, artinya ada kaitannya juga dengan bangunan. Nah, permasalahannya adalah apakah kita membentuk satu ruang yang nilainya positif atau negatif? Apakah satu ruang yang skalanya tepat atau justru, orang merasa tidak nyaman pada skala tertentu ya. Nah, sehingga arsitektur itu juga disebut ruang eksterior tanpa atap ya, karena, eee, ruang luar itu pasti mempunyai batas. Apalagi kalau derajat ruangnya bisa dirasakan, maka dia pasti mempunyai batas. Kita sudah belajar ya, apakah batasnya itu pada bidang, vertikal atau pada salah satu bidang horizontal, atau salah satu pada bidang vertikal, atau pada keempat bidang vertikal, namun tetap ada ininya ya, ada bukaannya. Tidak terlalu tertutup atau tidak terlalu enclosed. Nah, berkaitan dengan skala, mata manusia itu mempunyai jarak pandang yang normal sekitar 60 derajat ya. Jadi dari ke sini misalnya ke bawah ini 40, kemudian, kalau dia sampai mendongak ke atas itu 79. Nah, tapi biasanya kalau orang berjalan itu pandangannya lurus ya, pandangannya lurus ke depan. Nah, dari sini ke sini, paling enggak kalaupun dia mendongak sedikit tuh dari sini ke sini ya, itu sebesar 60 derajat. Nah, tapi kalau dia berjalan, artinya dia tidak terlalu mengamati ya, tidak terlalu mengamati bangunan kiri kanan, namun secara psikologis ya, secara psikologis itu dia, mengamati ruang yang melingkupi dia, jadi secara mata dan juga apa yang dia rasakan secara keseluruhan. Nah itu, lebih kecil dari 60 derajat, itu 27 derajat ya.
Oke. Nah, bicara tentang skala, skala itu juga dibentuk oleh batas ruang. Nah, ingat ya, sebelumnya saya sudah berulang kali membicarakan tentang batas ruang. Nah, ruang itu punya definisi atau mempunyai batas. Kalau dikaitkan dengan skala, maka yang berperan membentuk skala itu batas yang mana? Nah, yang paling berperan membentuk skala itu adalah batas vertikal, terutama yang ada di kiri dan kanan ya, di kiri dan kanan si pengamat yang sedang berjalan atau yang sedang berdiri. Oke, nah sudut pandang manusia normal tadi sudah disebutkan 60 derajat. Bila melihat secara intensif atau secara detail, maka sudutnya akan berkurang menjadi 1 derajat. Nah, ini saya bilang tadi manusia secara keseluruhan melihat sampai ujung bangunan itu sebesar 27 derajat. Jadi ada ketinggian tertentu ya, ada ketinggian tertentu dari tinggi bangunan yang bisa dilihat atau bisa diamati oleh manusia ketika dia dalam posisi tubuh yang normal. Jadi nggak harus menunduk atau nggak harus mendongak, itu sebesar 27 derajat. Atau dia mempunyai jarak tertentu dan mempunyai ketinggian tertentu ya. Ini D ini adalah jarak, H ini adalah ketinggian. Ketinggian pembatasnya, apakah pembatasnya itu berupa bangunan atau berupa bidang-bidang vertikal lainnya. Jadi H itu adalah ketinggian pembatas vertikalnya ya. Nah, jadi dikatakan manusia itu bisa melihat ketinggian bangunan itu sebesar 27 derajat, artinya dia berada pada kejauhan atau berada pada jarak 2 kali dari ketinggian ya. 2 kali. Kalau misalnya batasnya itu adalah bangunan, maka jaraknya 2 kali dari ketinggian bangunan. D per H-nya sama dengan 2. Nah, di sini dikatakan bahwa orang akan merasa terpisah dengan bangunan bila melihat dari jarak sejauh 2 kali tinggi bangunan. Nah, jadi dia tidak lagi merasakan ruang yang ada di kiri kanan sebagai pembatas dia ya, tapi dia secara khusus mengamati bangunan yang ada di seberangnya gitu. Jadi dia sudah mempunyai jarak sekitar 2 kali tinggi bangunan. Nah, kalau misalnya itu jaraknya sama ya, jaraknya sama dengan tinggi bangunan atau D per H-nya sama dengan 1, maka dia kan posisinya ada di sini. Itu akan membuat dia bukan lagi pada posisi mata yang normal ya, tapi harus mendongak gitu, mendongak melihat ke atas. Nah, kemudian ketika dia mengamati salah satu bangunan yang ada di seberangnya, artinya dia kan harus berhenti. Harus berhenti bukan dalam posisi berjalan ya. Jadi Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi di sini dia pada posisi diam
karena dia sedang mengamati salah satu bangunan yang ada di seberang. Nah, kemudian, orang akan melihat sekelompok bangunan sekaligus pada sudut 18 derajat. Artinya ini lebih jauh lagi ya, dia mundur lagi di sekitar di sini, untuk melihat sekelompok bangunan, artinya bukan fokus satu lagi. Jadi ada lebih dari satu ya, apakah 4, apakah 5 gitu. Nah, itu harus dilihat dari jarak sejauh 3 kali dari tinggi bangunan. Nah, ini orang semakin, merasakan terpisah ya dari pembatas vertikal yang ada di seberang. Oke, nah sebelum saya membahas tentang skala ruang luar yang dibentuk oleh pembatas vertikal, kemudian ada perbandingan antara jarak dan tinggi ya, tinggi pembatas. Saya sedikit mau membahas tentang skala manusia pada pada karya arsitektur. Oke. Nah, ketiga gambar ini adalah skala yang mempertimbangkan tubuh manusia ya. Misalnya nih ukuran pintu, kemudian besar payung, ya ketinggian payungnya menyesuaikan dengan orang duduk. Nah, kemudian di sini ada tangga ya, kemudian ada plafon tempat manusia di bawahnya itu berdiri, jadi ketinggian plafonnya juga masih sebanding dengan skala manusia. Nah, jadi disesuaikan atau didasari oleh ukuran dan proporsi dari tubuh manusia. Ya, nah ini juga sudah kita pelajari kemarin di Dasper pada topik antropometri ya, bagaimana selain perabotan itu ada elemen-elemen bangunan yang disesuaikan dengan ukuran tubuh manusia. Ini bahkan anak tangga ya, anak tangga yang ada di sini ini juga step-nya itu kan disesuaikan dengan nyamannya manusia berjalan ya. Kemudian lebar ke depan ya, lebar ke depan anak tangganya itu juga disesuaikan dengan ukuran rata-rata kaki manusia di 30 senti atau minimal 28 senti. Nah, itu adalah human scale atau skala manusia. Nah, kemudian pada ruang luar, nah kita juga akan menemukan skala seperti ini yang sangat bisa dikatakan berkali-kali lipat ya atau gigantis terhadap manusia yang ada di bawahnya. Atau jika dibandingkan dengan manusia maka skala ini sangat besar sekali. Oke, atau bangunan ini jadi baik secara eksteriornya maupun interiornya manusia juga sudah merasakan skala yang megah, skala yang besar. Kemudian kalau kita amati juga ya, kita amati di depan bangunannya atau di ruang luar pada bagian depan, ini memberi kesempatan manusia untuk menikmati bangunan ini dari bawah sampai ke atas. Nah, kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa ini bisa dinikmati dari bawah sampai ke atas pada ruang luar?
Oke, tidak tahu. Karena kita baru belajar tentang skala ya. Nah, ini di ruang dalam suasananya seperti ini, juga mempunyai skala yang megah, yang dibentuk dari langit-langitnya yang sangat tinggi. Kemudian kalau kita lihat juga, sangat proporsi dengan kolom-kolom, ya kolom-kolom pembentuknya juga yang besar-besar ya. Nah, kemudian ada opening di sini atau bukaan, kalian mungkin sering sebut juga gawang ya. Ini gawangnya tinggi sekali nih, ya berbeda dengan, opening atau bukaan yang ada di rumah tinggal, nggak mungkin setinggi ini. Nah, itu menyesuaikan dengan skala yang mau dibentuk pada, eee, ruang dalam, ya. Jadi semua elemennya itu menyesuaikan dengan skalanya. Nah, kemudian kita melihat yang berikutnya, ini juga, skala yang masih gigantis ya, sangat megah. Dua-duanya itu adalah, rumah ibadah ya. Nah, ini sebuah masjid, pintunya aja sebesar ini nih, bukaan ya, bukaan untuk pintunya itu sebesar ini, berkali-kali lipat dari tinggi manusia. Nah, ini juga, sebuah kuil ya, kuil pada zaman Mesir kuno, masih ada peninggalannya. Nah, kita bisa melihat di sini, eee, tiang-tiangnya itu sangat besar sekali, tinggi dan besar ya. Nah, di sini ada ukiran-ukiran, yang melambangkan budaya pada masa Mesir kuno. Nah, memang sudah banyak yang rusak ya, tapi, secara skala ini masih bisa dinikmati dan membuat orang amazed ya, kagum ketika berada di sini. Oke, nah setelah melihat tadi yang besar-besar-besar, kemudian ada gambar ini, kayaknya kita mulai bisa ya merasakan perbedaan skala itu. Nah, kalau ini bisa dikatakan skalanya itu masih masih formal, ya masih regular, masih masih skala yang, eee, pada umumnya kita temukan. Nah, ada rumah tinggal dengan ketinggian tuh kira-kira kalau sampai atap, 6 sampai 8 meter. Nah, kemudian di sini ada, eee eee, entrance ya, entrance kepada bangunannya itu juga masih sebanding dengan, skala manusia. Jadi kita belum merasakan skala ruang yang, terlalu megah, gigantis, atau yang, apa, yang menekan gitu, ya. Nah, ini salah satu skala yang megah ya. Nah, kenapa megah? Tadi ada pertanyaan saya, eee, ini bisa dinikmati dari bawah sampai atap bangunan. Nah, kemudian dari segi fotonya aja, foto ini ya, ini menandakan bahwa bangunan tersebut berada pada, eee, skala yang seimbang ya. Seimbang antara ruang luar dengan ketinggian bangunan. Nah, sehingga fotonya tegak lurus seperti ini. Kalau dia ruang luarnya itu sempit, pasti dia nggak akan mendapatkan foto yang setegak lurus ini. Ya.
Baik, saya lanjutkan kembali. Nah, di sini ada skala pada ruang dalam, ini skala di ruang luar. Nah, skala pada ruang dalam ini sangat nyaman ya, dikatakan di sini sangat nyaman karena, memang ini adalah interior sebuah rumah tinggal dengan ketinggian plafonnya yang, proporsional, kemudian, letak-letak perabotnya, ukuran perabotnya juga, ya itu menyebabkan orang nggak gamang berada pada ruangan ini. Dia tidak merasakan skala yang terlalu besar atau terlalu kecil karena dia berada pada, sebuah ruangan yang privat atau rumah tinggal dan berada di dalam bangunan. Nah, ini, dia juga berada di dalam bangunan, tapi ini bukan sebuah rumah tinggal ya, bukan sebuah, ruang tamu atau sebuah kamar atau sebuah ruang keluarga dari rumah tinggal. Nah, ini interior, sebuah museum ya, dan di sini ada skala yang mau dibentuk. Bayangkan kalau misalnya kalian mempunyai kamar tidur kayak gini, luas sih luas ya, tapi kita pasti nggak merasa nyaman, gamang gitu. Plafonnya tinggi sekali, malah nggak bisa tidur mungkin ya, kalau kita berada di ruang seperti ini. Nggak sesuai dengan ini, kebutuhan kita ya secara, psikis. Kita nggak butuh ruang seperti ini untuk, istirahat, untuk merasa privasi, nggak ya. Nah, ini adalah sebuah museum ya, jadi ada skala yang mau dihasilkan dengan menempatkan ketinggian bangunan seperti ini. Dan ada benda-benda koleksinya juga seperti menyesuaikan ya dengan, skala yang ada pada ruangan ini. Nah, berikutnya kita mau melihat skala pada ruang luar. Yang pertama ada skala manusia, ya. Di sini ada perbandingan ukuran elemen bangunan atau ruang dengan dimensi tubuh manusia. Oke, ketika manusia yang berjalan pada street level seperti ini atau level jalan, nah seperti tadi ya, batas pandangnya kan terbatas. Tuh. Coba perhatikan orang yang memandang ke samping, dia kan memandangnya ketika sambil jalan ya, bukan berhenti, bukan diam, tapi sambil jalan. Dia memandangnya itu nggak ke atas gitu, secara normal dia nggak pandang ke atas, tapi sudut pandang matanya itu normal seperti ini. Nah ini sebesar 27 derajat. Oke. Nah, kemudian mana yang dikatakan sebagai skala manusiawi? Yang dikatakan sebagai skala manusiawi itu adalah ini ya, ketinggian bukaan yang ada di sini. Ya kan, disesuaikan juga dengan ketinggian manusia. Orang nggak merasa gigantis banget gitu ya. Kalau misalnya skala ini ya, skala bukaan ini dan bukaan etako ya. Bukaan toko yang ada di sini pasti orang ya terlalu tinggi gitu skalanya, tidak merasakan skala yang manusiawi lagi. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini ada bangku, ada tinggi lampu. Nah, itu juga masih manusiawi ya. Masih sebanding dengan dimensi tubuh manusia. Oke, pada ruangan ini juga ya pada street levelnya
Apalagi secara tidak langsung ya, bagian atasnya itu mempunyai batas, walaupun tidak berupa bidang yang padat. Nah, di sini ada masa pohon yang menjadi bidang atas. Nah, seolah-olah ingin membatasi pandangan manusia itu memang hanya pada street level, pada bagian bawah. Jadi sama seperti tadi ya, semua elemen yang ada pada bagian bawah ini masih bisa dirasakan secara skala manusia. Oke, nah ini ada hal yang menarik ya. Kalau kita lihat background-nya, nah, bangunan yang ada di sekitarnya itu adalah bangunan yang mempunyai ketinggian yang bisa dikatakan middle rise ke atas gitu, atau sangat tinggi ya, dibandingkan dengan tubuh manusia. Oke. Namun kalau kalian lihat di sini ada bidang ya, ada bidang yang langsung berbatasan dengan manusia itu membuat manusia yang ada di sini itu tidak terlalu merasakan ketinggian bangunan yang ada di belakang. Oke, ya. Kenapa? Ada yang bisa menganalisa nggak? Kenapa orang yang berada di sini, orang yang berfoto di sini, kalau kita lihat orang berjalan di sini, itu nggak terlalu bisa merasakan bidang ya, atau ketinggian bangunan yang ada di belakangnya. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Bu. Mungkin karena pandangan mata pengunjungnya itu dihalangin sama bidang yang kayak gerbang gitu sih, Oh, oke. yang nggak terlalu tinggi daripada bangunan belakangnya. Oke, atau dengan kata lain, ya terima kasih Ananta ya. Dengan kata lain, bangunan yang tinggi tadi itu ditempatkan pada posisi yang menjorok ke belakang. Ya, jadi dia mempunyai jarak. Ya. Dia agak jauh ke belakang, mempunyai jarak terhadap bidang yang ada di bawah ini. Nah, kalau ini terbuka, ini namanya arkade ya. Tapi kalau tertutup seperti ini, dia menjadi bagian dari bangunan dan disebut dengan konsep podium. Mungkin kalian yang saat ini masih belajar studio perancangan bangunan sederhana atau dulu namanya PA1, itu belum mengenal istilah podium pada bangunan, ya. Nah, podium pada bangunan itu diterapkan memang untuk bangunan-bangunan yang tinggi. Untuk apa? Yaitu tadi tujuannya adalah membentuk skala yang manusiawi seperti ini. Ini nggak terlalu ekstrim langsung berbatasan dengan bangunan yang tinggi. Jadi podium itu, bangunan tinggi itu kalau dia mempunyai konsep seperti ini ya. Jadi konsep seperti ini ada setback ke belakangnya untuk bagian tingginya. Itu ada istilah podium dan tower. Jadi bagian yang ada di bawah dan menjorok ke depan dan tidak terlalu tinggi, biasanya itu 1 lantai, 2 lantai, atau paling tinggi 3 lantai. Nah, itu namanya podium. Kemudian di bagian setback ke belakangnya yang bangunan tingginya misalnya 10 lantai, 12 lantai, atau bahkan lebih dari itu namanya tower. Ya, jadi di bawah itu podium, di atas namanya tower. Nah, podium itu ya sekali lagi saya jelaskan, podium itu berguna untuk memanusiakan skala ya. Memanusiakan skala untuk orang-orang yang langsung berada di batas luar ya, batas luar bangunan tersebut. Nanti ada contoh-contoh yang lain ya supaya kalian semakin paham. Nah, ini dia contohnya. Oke, ini yang saya sebutkan tadi. Bangunan yang tinggi ini namanya
tower, yang di bawah ini namanya podium. Nah, kalau bangunan di sebelahnya ini tidak mempunyai podium. Dia langsung tower ya, dari atas ke bawah itu tingginya sama semua. Nah, kalau ini ada bagian bawahnya. Oke, kita melihat juga ekspresinya biasanya ekspresi antara podium dan tower itu memang dibedakan. Nah, ini dari segi tekstur, pembentuk materialnya beda dengan bagian yang di atas ya. Ini dari kaca semua, kalau ini dominan batu ya. Nah, ini ketinggiannya 2 lantai, nah kalau ini lebih dari 10 lantai yang towernya. Sehingga ketika orang berada pada luar bangunan atau berjalan di street levelnya ini seperti tadi ya, itu nggak begitu merasakan ada skala yang menekan dari bangunan ini. Nah, kalau ini ya bisa dirasakan ya ketinggian bangunannya, mungkin orang merasa itu tadi agak gampang juga karena skala vertikal di sini. Oke. Pada bangunan ini, pada gambar ini ya, ini bukan berupa bangunan tapi sebuah ruang luar, ada terowongan. Nah, ini juga membentuk skala yang manusiawi. Ketinggian terowongannya ini disesuaikan dengan ketinggian tubuh manusia. Nah, di sini juga ya, menurut kalian pada gambar ini masih dikatakan skala yang nyaman ya, skala yang nyaman di ruang luar. Nah, ada yang mau kasih pendapat nggak? Kenapa ini masih dikatakan sebagai skala yang nyaman di ruang luar? Ada yang mau kasih pendapat? Ada? Oke, harus ditunjuk ya. Baik, saya tunjuk aja Clarissa. Menurut kamu kenapa ruang luar ini mempunyai skala yang nyaman? Orang duduk-duduk di sini masih masih nyaman gitu. Karena masih sesuai dengan skala manusia, Bu. Oke, bisa disebutkan yang mana yang sesuai dengan skala manusianya? Ketinggian pohonnya, lalu tempat duduknya. Oke, betul ya. Yang paling kelihatan itu adalah tajuk-tajuk pohon ini yang menjadi peneduh, dari manusia itu masih berada pada jarak yang dekat. Masih bisa dirasakan ya skalanya. Kemudian kalau kita lihat juga batas tamannya itu ada berupa pohon-pohon. Nah, itu juga masih bisa dirasakan skalanya. Kemudian elemen-elemen yang ada di dalamnya, misalnya ini bangku taman, ada tempat sampah di sini, ada ayunan, itu semuanya kan pasti disesuaikan dengan skala manusia ya. Oke, nah di sini ya pada ruangan ini juga masih berada pada skala yang nyaman. Oke, kenapa? Ada lagi yang lain yang mau kasih pendapat? Ya, silakan Rehan. Izin Bu, kalau menurut saya karena batas horizontal atasnya masih mendekati manusia. Oke, betul ya. Kalau tadi itu di sini kita jumpai ada pohon-pohon. Nah, di sini ada batas horizontal atas berupa payung ya, atap-atap payung seperti ini. Dan ada banyak gitu.
Sehingga orang yang berada di square, ini kan square. Kalau kita bayangkan nggak ada payungnya, ini berupa dan nggak ada manusia di sini, berupa square, ya, di ruang luar. Nah, dengan adanya batas horizontal yang dekat seperti ini ya, yang langsung dirasakan oleh orang-orang yang pada duduk di sini, itu mereka nggak terlalu merasakan skala yang tinggi dari bangunan yang ada di sekitarnya. Ini kan bangunannya tinggi sekali, dan ini bangunan yang cukup terkenal ya. Jadi kalau saya tidak salah ingat ada di New York. Nah, bangunan ini. Oke, nah jadi itu tadi contoh skala yang manusiawi yang bisa dirasakan oleh manusia yang ada di ruangan tersebut. Nah, berikutnya kita mau melihat skala generik. Nah, untuk skala generik ini yang dibandingkan itu bukan lagi ukuran tubuh manusia ya. Nah, generik itu artinya sangat umum atau bisa dikatakan ukurannya seragam ya, ukurannya harmonis, ukurannya seimbang. Jadi untuk skala generik ini perbandingan ukuran elemen bangunan atau ruang terhadap elemen lain itu saling berhubungan atau saling mempunyai keseimbangan ya. Nah, ini ilustrasinya ada sebuah, katakanlah sebuah tugu atau monumen yang berada pada sebuah taman. Nah, ketinggiannya itu menyesuaikan dengan ukuran pohon yang ada di sekitarnya. Jadi dia seimbang skalanya. Oke, nah ini juga sama ya. Tugu ini ketinggiannya itu nggak ekstrim gitu, tidak ekstrim jika dibandingkan dengan ukuran elemen, dalam hal ini elemen pohon yang ada di sekelilingnya. Jadi masih seimbang ketinggiannya. Oke. Nah, ini juga ya, ada sculpture yang ditempatkan pada ruang luar. Nah, ketinggiannya itu juga menyesuaikan dengan ketinggian pohon. Ya, ada elemen yang umum, yang generik. Nah, begitu juga kita temukan pada gambar ini. Nih, ketinggian pohonnya itu rata-rata tuh sama ya, walaupun jenis pohonnya berbeda. Skala yang generik. Oke, atau di sini ada sebuah apa istilahnya? Saya lupa nih istilahnya apa ya. Oke lah, elemen bangunan yang terbuka seperti ini. Itu juga skalanya seimbang. Jadi dia tidak terlalu besar atau tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan elemen-elemen yang ada di sekitarnya. Yang paling gampang memang kalau mau kita temukan ya elemen yang ada di ruang luar, apalagi ruang terbuka seperti ini, yang paling gampang ditemukan itu memang adalah elemen pohon. Nah, pada ruang luar kita juga bisa merasakan skala ruang yang intim atau skala ruang yang dekat gitu. Manusia merasa terlindung di dalamnya. Nah, kemudian hampir keseluruhan detail elemen itu bisa diamati atau terlihat dengan jelas, dan pergerakan manusia juga sangat terbatas. Contohnya ini ya, ini ada sebuah pergola, kemudian mempunyai tiang di keempat sisi, sehingga keempat titik tiang ini sekaligus menjadi, bisa dikatakan batas teritorial ya, walaupun dia tidak masif, sangat berupa elemen garis ya, bukan elemen bidang, tapi dia membentuk ruang di bawahnya karena ada bidang penutup di atasnya. Jadi orang yang berada di sini ya, di bawah pergola ini, itu bisa melihat dengan jelas bagaimana misalnya tekstur
dari batu yang ada di sini, bisa melihat tiang yang ada di sini yang dililit oleh daun, bisa melihat material pergolanya, ya, serat-serat kayunya, juga tanaman rambat yang ada di atas. Itu bisa dilihat dengan sangat jelas. Atau orang yang berjalan di sini, tuh, dengan jarak yang dekat, ya, itu bisa melihat bebatuan yang ada di sini. Oke, ada elemen air, ada elemen rumput. Nah, walaupun dia berada di pinggir jalan ini, ya, berada di ruang yang bisa dikatakan sangat publik. Memang kita jarang-jarang menemukan ruang seperti ini, ya, di ruang publik, pinggir jalan kayak gini. Seolah-olah dia mau membentuk sebuah taman di pinggir jalan seperti ini. Nah, ini membentuk teritorial tersendiri atau area tersendiri, sehingga orang yang berada di sini itu merasa sangat dekat, ya, sangat dekat dengan elemen-elemen di sekitarnya, nih, ya, dan bisa melihat dengan detail dari masing-masing elemen yang ada di sini. Nah, ini juga, ya. Nah, dua orang yang duduk di sini secara tidak langsung juga membentuk ruang yang dekat, walaupun mereka berada di ruang luar. Nah, ini juga, ya, ini lebih jelas lagi, ada pembatasnya, ya, berupa lengkungan. Nah, ini ada bidang yang diturunkan, ya. Kemudian ada bangku-bangku. Nah, orang-orang yang duduk di sini juga merasakan skala yang sangat dekat. Oke, nah, pada gambar ini kita tidak melihat ada batas yang dekat, ya, batas vertikal yang dekat. Jadi berbeda dengan ruang-ruang yang saya tunjukkan tadi. Nah, orang tidak terlalu merasakan di halaman depan, ya. Di halaman depan ini orang tidak merasakan skala yang intim tadi, skala yang dekat tadi. Nah, namun ketika dia bergerak semakin ke dalam, contohnya yang punya rumah inilah, ya. Nah, ketika dia berdiri di sini, di teras ini, dia akan merasakan skala yang dekat tadi, ya. Yang dibentuk misalnya oleh bidang terasnya. Kalau misalnya terasnya itu juga mempunyai atap, nah, skala yang intim itu juga akan semakin dibentuk oleh atap terasnya, kemudian oleh pohon-pohon yang terdapat atau tanaman-tanaman yang terdapat di dekat teras, ya. Nah, jadi manusia yang ada di sini itu dia tidak merasakan skala yang dekat karena jarak bidang membentuknya atau bidang batasnya itu sangat jauh, ya, sangat jauh di sini. Nah, orang akan merasakan skala yang dekat itu di sini, ya, skala yang katakanlah yang intim itu. Ada pembatasnya berupa bidang bangunan, kemudian ada teras di sini, ini juga sama, ya, bidang bangunan dan teras. Nah, ini ada pembatas pohon lagi, ada tambahan pembatas pohon di sini, membuat skalanya itu lebih intim atau lebih kecil. Nah, di sini juga lebih detail, ya. Kalau ini tidak mempunyai batas ruang secara vertikal, dia hanya ada bidang alas. Nah, ini ada bidang alas dan bidang atas. Kemudian di sini ada bidang vertikalnya, ini yang lebih menunjukkan karakter, ya. Nah, jadi katanya sebuah ruang yang berhasil, nah, itu ada ukuran yang cukup, ya.
artinya dia tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kemudian ada bidang pembatasnya, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Kemudian ada special character. Nah, ini menunjukkan ada tekstur ya, ada tekstur yang khusus gitu pada bidang-bidang pembentuknya. Nah, ini juga sudah pernah saya bahas ya, bahwa ini adalah dua perbedaan ruang yang dibentuk pada interior bangunan dan pada eksterior bangunan. Nah, ini dibentuk oleh lantai, dinding, dan langit-langit. Kalau ini dibentuk oleh dinding luar bangunan, pagar, dan oleh pohonnya. Oke. Nah, jadi ini tadi perbandingan antara skala yang intim di sini. Ini skala yang intim nih di bawah pergola ini. Kemudian kalau orang berada di sini, nah dia akan merasakan skala yang agak jauh. Nah, terus ketika dia berada di sini, dibatasi langsung oleh pohon, nah orang ini juga kembali lagi merasakan skala yang dekat ya, ada pembatas pohon yang dekat seperti ini. Oke, nah ini juga skala ruang yang dekat, langsung dibatasi oleh elevasi tanah, kemudian ada bidang pagar ya, pagar yang berupa batu, kemudian di sini ada pagar yang berupa deretan kayu. Nah, kemudian ada pohon juga. Ini membentuk skala ruang yang dekat. Nah, sehingga orang atau manusia yang ada di sini itu bisa melihat dengan jelas masing-masing karakter dari tekstur elemen-elemen yang ada di sini ya. Oke. Untuk skala ruang yang dekat itu memang butuh pembatas ya, butuh pembatas. Kalau dia tidak dibatasi, maka dia tidak akan merasakan skala ruang yang intim atau skala ruang yang dekat. Nah, jadi gambar ini, kemudian gambar yang di bawah itu tidak mempunyai batas ya. Ini tidak ada batas sama sekali. Jadi sangat luas pandangannya ke segala arah. Nah, ini ada batas hanya di kedua sisi. Nah, sehingga pandangannya juga luas ya. Oke, kalau ini lebih punya batas yang jelas didefinisi pada keempat sisinya. Ya. Nah, kemudian untuk perletakan batas ini juga masing-masing ada tujuannya ya. Contohnya pada gambar yang nomor 1, di sini justru dibuka ya, dibuka tidak ada pembatas, di kiri kanannya mempunyai batas. Nah, karena ada view yang mau dilihat di sini. Ini ada bangunan, ini ilustrasi bangunan lah. Nah, orang yang ada di titik ini tuh bisa melihat ke arah bangunannya. Nah, kemudian ada juga view yang sengaja ditutup. Contohnya ini. Dari sini ya, ini ada manusia. Karena di sini ada pemandangan yang tidak enak dilihat. Nah, ada sampah, ya ada tong sampah di sini. Ada diletakkan bidang-bidang vertikal sebagai penutup visual. Oke, ya. Nah, pada ruang luar itu akan semakin terasa derajatnya ya, derajat ketertutupannya. Kalau bidang itu semakin tertutup, ini contohnya di bagian atasnya tertutup ya. Kalau ruang luar itu memang nggak bisa tertutup semuanya. Kalau tertutup semuanya kan bisa jadi ruang dalam ya. Namun di sini ada derajat ketertutupannya.
Nah, ini sangat terbuka, ini mulai ditutupi oleh pohon. Nah, ini oleh pergola, kesannya lebih tertutup oleh material yang sifatnya buatan. Nah, ini sangat masif ya. Tapi dindingnya tetap sifatnya terbuka. Oke. Nah, ini juga sama seperti tadi. Ini sebuah halaman belakang ya, halaman belakang kemudian langsung berbatasan dengan sungai seperti ini. Maka view-nya itu justru dia buka ke arah sungai. Mas kayak gini ya. Oke. Nah, inilah yang disebut sebagai intimate space. Sangat dekat batasnya ya. Ini ada batas horizontal, batas vertikal yang cukup dekat. Nah, kemudian kita akan membahas tentang skala ruang yang monumental. Jadi skala ruang yang monumental ini mempunyai tujuan, yaitu objek yang ada di tengah-tengahnya memang harus menjadi pusat perhatian ya. Oke. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut, maka antara ketinggian vertikal dengan jarak horizontalnya, tadi kan kita udah bahas ya, D per H. Ketinggian vertikal dan jarak horizontalnya itu saling mengimbangi ya. Nah, sehingga ketinggian Monas itu bisa dilihat dari banyak titik di sekelilingnya. Karena dia terletak di lahan yang sangat luas memang ya. Nah, sehingga membuat Monas ini bisa dirasakan skala monumentalnya. Bayangkan kalau misalnya dia terletak pada lahan yang ukurannya itu hanya katakanlah 30 meter kali 30 meter. Waduh, nggak bisa ya, nggak bisa dirasakan nih ketinggiannya. Orang justru akan merasa gamang, harus melihat ke atas untuk mengamati puncaknya ya. Nah, ini juga menandakan foto ini ya. Foto ini juga menandakan dia bisa dapat sampai ke atas, kemudian berdiri tegak gitu, bukan miring. Nanti ada beberapa foto yang membuat kalian semakin paham gitu apa yang saya maksud di sini. Ini bisa berdiri dengan tegak pada fotonya, menandakan bahwa luasnya secara horizontal itu seimbang dengan ketinggian dari Monas ini. Oke, nah ini juga adalah bangunan yang sangat terkenal di dunia ya, Taj Mahal. Oke, lagi-lagi dari foto ya, dari foto ini juga menggambarkan bahwa area di mana Taj Mahal ini berdiri itu pasti sangat luas. Karena dia bisa mendapatkan foto kayak gini ya. Foto yang tegak seperti ini. Seimbang antara ketinggian Taj Mahal dengan area horizontal di sekitarnya. Nah, ini juga termasuk skala yang monumental. Ini ada ukuran yang sangat gigantis dari skala vertikal dan jarak horizontalnya. Nah, itulah definisi dari skala yang monumental ya. Oke. Coba kalian bandingkan. Ini manusia dengan patung yang ada di sini. Ini juga udah sangat gigantis sekali ya. Dibandingkan dengan manusianya, apalagi kalau kita melihat ke belakang. Nah, ini pasti sangat besar sekali tubuh ini. Kalau misalnya nggak ada manusia sebagai perbandingan, mungkin kita merasa ini tubuh yang biasa, gitu, tubuh yang tidak terlalu tinggi. Nah, tapi ketika sudah ada bahan pembandingnya ya, kita baru bisa merasakan
Ini sangat tinggi. Apalagi dibandingkan dengan pohon sekelilingnya. Ini jelas-jelas bukan skala yang generik seperti tadi. Dia ekstrim tingginya ya. Monumen ini ekstrim tingginya terhadap pohon-pohon atau elemen yang ada di sekitarnya. Nah, tapi ini masih bisa dirasakan skala ketinggiannya sehingga disebut sebagai skala yang monumental nih. Pasti berada juga pada lahan yang sangat luas sebanding dengan ketinggian dari monumen ini. Oke. Ini dilihat dari bawah ya, bawah ke atas. Memang kalau dibandingkan dengan manusia, walaupun dia hanya berupa monumen, bukan bangunan, ini sangat tinggi sekali. Oke. Nah, jadi kita bisa mulai membedakan tadi ya antara skala yang barusan ada skala yang monumental, ada perbandingan yang seimbang antara ketinggian vertikal dengan lahan horizontalnya. Untuk skala yang monumental juga harus mempunyai syarat bahwa dia mempunyai ukuran yang ekstrim ya, apakah ekstrim tinggi dan ekstrim luas secara horizontal. Nah, yang berikutnya ada skala yang menakutkan. Nah, objek bangunan itu jauh melebihi skala manusia dan jarak antar bangunannya itu sangat dekat seperti ini. Ya, ini contohnya. Jadi bedanya ya, atau saya tanya dulu, apa kalian kan sudah melihat skala yang monumental dengan skala yang menakutkan ini ya. Apa bedanya skala yang menakutkan dengan skala yang monumental dan apa persamaannya? Ada perbedaan dan ada persamaannya. Ada yang mau mencoba menjawab apa perbedaannya dan persamaannya? Oke, silakan Rehan. Rehan rajin ya, rajin jawab. Izin dulu kalau dari saya, perbedaannya itu kalau skala menakutkan dia orientasi bangunannya itu lebih sempit Bu, jadi kayak langsung fokus ke situ. Sementara kalau misalnya skala monumental itu dianya masih orientasinya masih luas, jadi kayak nggak merasa terlalu terhimpit gitu. Oke, ada pendapat yang lain? Ada pendapat yang lain, apa perbedaan dan persamaannya? Oke, Sherisa, menurut kamu apa perbedaan dan persamaannya? Kalau menurut saya Bu, perbedaannya itu kalau di skala menakutkan ini dia objeknya itu punya ketinggian yang lebih jauh lagi di atas ukuran skala manusia sampai dia memberikan efek mengintimidasi gitu Bu. Terus kalau misalnya skala monumental dia lebih besar tapi luas juga Bu. Jadi kita bisa menikmati dari segi apa ya, look-nya gitu Bu, dari segi penampakannya. Kalau persamaannya apa ya persamaan? Oke, ya. Gini ya, jadi untuk skala yang menakutkan dan skala yang monumental, pertama ada perbedaannya. Nah, perbedaannya itu dari jarak horizontalnya. Nah, di sini kalau kita bandingkan ya,
Yang kita perhatikan itu jangan bangunan ini, tapi bangunan kiri kanan, ya kan. Kalau kita perhatikan ya ini, yang membuat skala itu menghimpit itu adalah jarak yang sempit, ya. Kemudian jarak yang sempit jika dibandingkan dengan ketinggian bangunannya. Kalau misalnya bangunannya hanya segini gitu, hanya 1 lantai, jarak ini nggak dirasakan terlalu sempit, ya. Tapi karena kita membandingkannya dengan ini ya, ketinggian bangunannya, maka dia akan dirasakan ruangnya itu sangat menghimpit atau skala yang menakutkan. Jadi itu bedanya dengan skala yang monumental tadi adalah pada jarak horizontalnya. Sementara persamaannya di mana? Persamaannya pada bidang vertikal justru. Sama-sama mempunyai ukuran yang tinggi ya, atau bisa dikatakan ukuran yang kalau monumental ukuran yang ekstrim. Oke, coba lihat bandingkan dengan ini tadi. Kan vertikalnya tinggi. Sama dengan skala yang menakutkan, dia mempunyai vertikal yang tinggi juga. Hanya bedanya di sini. Di sini terkesan lega karena horizontalnya sangat jauh disesuaikan dengan atau seimbang dengan ketinggian monumen yang ada di sini. Nah, ini kan jarak pohonnya jauh nih. Kalau misalnya pohonnya itu ada di sini ya, berderet di sini, kita juga pasti akan merasakan skala yang apa ya, nggak terlalu menekan sih karena ketinggian pohon kan cukup terbatas ya. Tidak terlalu lega lah bisa dikatakan dibandingkan dengan ini. Oke. Nah, jadi itu perbedaan dan persamaannya ya. Nah, ini lebih ekstrim lagi nih jaraknya. Pasti dia lebih kecil dari sini ya. Nah, kan. Kemudian dari foto ini dia harus kayak mengambil gambarnya harus mendongak baru bisa dapat ujung bangunan yang ada di atas. Kalau nggak mendongak pasti nggak dapet. Gitu ya. Nah, sehingga nggak bisa antara bidang vertikal yang di kiri kanan ini dengan ujung bangunan itu sudah tidak sama tegak ya. Nah, artinya ini lebih sempit dari bangunan yang di sini. Oke, nah ini apa lagi? Ini diambil dari ujung untuk mendapatkan foto bangunan yang utuh ya, dari atas sampai ke bawah. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi, dari foto kita bisa melihat bahwa skala ruang yang dibentuk itu skala yang menakutkan atau tidak. Ini skala yang menakutkan. Nah, ya. Jadi dia jarak horizontalnya itu sudah tidak mengimbangi lagi dari ketinggian vertikal elemen yang ada di kiri dan kanannya. Nah, sehingga orang harus untuk mengambil bangunannya itu tidak cukup ya jaraknya, sehingga dia harus mendongak ya. Jadi foto yang didapatkan itu miring seperti ini. Beda dengan foto Monas tadi, Taj Mahal masih bisa dapat keseluruhannya dan tegak lurus ya. Oke. Ya, di sini kita melihat ada keunikan. Skala menakutkannya itu tidak terlalu terasa ya, walaupun ini jaraknya antara bidang vertikal dengan horizontal itu jauh lebih tinggi bidang vertikalnya, atau ukurannya jauh lebih besar bidang vertikalnya daripada horizontal.
Nah, namun ini tidak begitu terasa, kenapa? Karena ada bidang yang menurun, kemudian di sini bangunannya juga kelihatan lebih rendah, dan ada view yang terbuka seperti ini. Sehingga orang lebih fokus ke sini ya, ke depan. Dengan pemandangan yang luas daripada merasakan skala yang menakutkan di sini. Oke. Nah, kalau kita amati juga bangunan di sekeliling ruang ini itu juga cukup tinggi dan mempunyai jarak horizontal yang tidak lebih besar atau bahkan kurang seimbang dengan ketinggiannya. Ini masih jauh lebih besar ukuran vertikal daripada horizontalnya. Namun ruang ini dimanusiakan lah istilahnya, atau dibuat lebih nyaman dengan keberadaan ini ya, ada kanopi di sini. Kanopi bangunan pada street level yang membuat orang-orang itu tidak terlalu mengamati bangunan di atasnya, atau hampir sama dengan konsep podium tadi ya, tapi ini dengan bidang horizontal. Kalau podium tadi dengan bidang vertikal ya. Ini bidang horizontalnya yang membatasi orang sehingga tidak terlalu merasakan skala yang di atas. Nah, ini juga sama ya. Sehingga orang ini bisa membuat outdoor cafe-nya seperti ini. Terasa lebih manusiawi skalanya ya. Nah, bandingkan kalau misalnya outdoor ini berada pada bangunan ini. Aduh, nggak nyaman ya. Nah, salah satu caranya untuk membuat outdoor tadi pada kawasan seperti ini, ya, atau pada fenomena seperti ini, maka harus dibuat juga pembatas bagian atas ya, atau bidang horizontal di street level. Jadi orang ya merasakan skala yang lebih dekat. Oke, nah ini ya, ini bangunannya bangunan tinggi. Coba kita lihat street levelnya gimana. Nah ini juga ya, memakai konsep podium. Ada perbedaan antara ekspresi tower dan podium dari segi bentuk, kemudian dari segi tekstur. Sehingga orang yang berada pada jalan ini, dia hanya merasakan skala podiumnya, skala towernya mereka tidak terlalu terpengaruh lagi. Oke, nah ini sebuah jembatan. Kalau ini memang dia punya dimensi vertikal ya, dimensi vertikal yang cukup tinggi dan berkali lipat